Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berita-berita yang cukup unik. Walaupun bukan berita-berita baru tentang penistaan agama, dan cukup miris ketika kita mengamati orang-orang di sekitar kita yang kemudian ada dalam posisi menempatkan kelompok lain, menempatkan agama lain, ada dalam posisi yang tidak sejajar. Cukup miris. Saya saat ini tidak secara substansi membahas terkait dengan persoalan penistaan agama dari aspek norma hukum, tetapi saya akan sedikit memberikan kontribusi pemikiran terhadap perilaku-perilaku tersebut. Ada beberapa catatan yang telah saya buat. Pertama adalah tentang menempatkan logika secara tepat, menempatkan logika secara benar. Ketika orang masuk dalam sebuah perguruan tinggi dan mulai belajar, mulai belajar tentang filsafat misalnya, tentunya dia dilatih untuk bagaimana menempatkan logika secara tepat dan benar. Kalau dalam logika dalam filsafat ada salah satu materi logika, berlogika. Mahasiswa mulai diarahkan tentang bagaimana menempatkan tiap-tiap logika itu secara tepat. Misalnya, menempatkan tiap-tiap premis yang ditempatkan itu berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang cukup satu dengan yang lainnya. Dan ketika tiap-tiap premis ditempatkan secara tepat, menghasilkan kesimpulan yang tepat pula, menghasilkan kesimpulan yang memiliki koherensi yang tepat dengan tiap-tiap premis tersebut. Misalnya dalam perkara penistaan agama, sebut saja untuk premis pertama ada agama A. Premis kedua, agama A tersebut memiliki kitab suci B. Dan premis ketiga, agama A memiliki nabi C. Akhirnya ketika tiap-tiap premis tersebut telah dihasilkan dan akan menuju pada satu titik kesimpulan, seharusnya titik kesimpulan itu memiliki koherensi dengan tiap-tiap premis yang telah dibuat. Saya membuat salah satu catatan, membuat salah satu kesimpulan. Misalnya, kalau ada seorang pembicara yang ingin menyampaikan materinya tentang agama A dalam sebuah ceramah, dalam sebuah khotbah, atau dalam kondisi, dalam suasana ibadah, selogisnya adalah ketika dia akan menyampaikan tentang agama A, sumber primer yang digunakan adalah kitab suci B. Kalau isi dari khutbah, isi dari ceramah, isi dari penyampaiannya berhubungan erat dengan Nabi C, maka akan logis seluruh apa yang disampaikan diambil dari sumber primer B. Nabi C diambil dari sumber primer B. Ini yang disebut dengan berlogika yang tepat. Jangan kemudian dibalik, jangan kemudian menghasilkan tiap-tiap premis itu tidak berdiri sendiri, tidak memiliki koherensi yang cukup, lalu membuat sebuah kesimpulan yang pada akhirnya ada dalam cacat berlogika, kesimpulan yang salah. Bisa dibayangkan kalau kemudian seorang pembicara, seorang tokoh agama yang mau menyampaikan tentang Nabi C, tetapi dia mengambil Nabi C itu sumber yang digunakan adalah Set. Bisa dibayangkan sumber utama yang dia gunakan adalah Set. Padahal kehidupan Nabi C itu diurai secara utuh, secara benar berdasarkan atas fakta-fakta sejarah ada dalam kitab suci B dari agama A. Seharusnya sepatutnya diambil secara utuh. Jangan diambil penggalan-penggalan. Sehingga nanti benar-benar memiliki kesimpulan yang benar-benar objektif, benar-benar berkesesuaian dengan tiap-tiap premis yang dibuat. Kesimpulan akhir sejajar dengan tiap-tiap premis. Bisa dibayangkan tadi.
Nabi C mau diurai tentang Nabi C, tetapi digunakanlah kitab suci agama lain. Kitab suci agama D dengan sumber primernya Z. Bagaimana kesimpulannya? Nah, jangan sampai kita berlogika secara tidak benar, kita cacat berlogika. Hanya karena kita ingin menyampaikan sesuatu yang menurut takar kita adalah tepat, lalu kemudian menyentuh wilayah-wilayah otonom agama lain, akhirnya kita harus kemudian karena cacat berlogika, kita ada dalam posisi dipersalahkan, ada dalam posisi perilaku yang menyimpang, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Bisa dibayangkan, kita harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum hanya karena cacat berlogika. Lalu hal kedua dalam catatan saya adalah setiap orang, setiap tokoh agama, pembicara, bahkan organisasi agama apapun, seharusnya ada dalam pola pemikiran kita adalah negara yang plural. Dari sisi agama kita lebih dari satu, kita bukan negara agama. Artinya kalau kita ada dalam posisi keseragaman pendefinisian itu, pemahaman itu, bahwa kita adalah negara yang pluralisme, itu berarti kita akan menempatkan agama lain sejajar dengan kita. Karena secara konstitusi, Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini mengakui beberapa agama ada di dalamnya, include di dalamnya. Itu berarti agama satu dengan agama lain seharusnya secara konstitusi berdiri sejajar. Bukan kemudian satu agama itu bernilai 10, yang lain beragama lain bernilai 8, bernilai 7, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Seharusnya ketika kita memahami pluralisme, ketika kita memahami bahwa beragama yang berbeda ini di dalam negara kesatuan yang kita cintai ini, maka kita harus menempatkan mereka, orang-orang yang berbeda secara agama, itu sama dengan kita, sejajar dengan kita. Lalu catatan lain adalah kita negara hukum. Kita negara hukum. Hukum menjadi panglima. Seharusnya setiap orang, setiap badan apapun, lembaga apapun, tunduk pada aturan hukum. Hukum menjadi panglima utama. Artinya perilaku-perilaku apapun harus berkesesuaian dengan hukum. Jangan sampai ada perilaku-perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Sepatutnya harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Saya sepakat kemudian dengan salah satu anggota DPR RI yang menyampaikan pendapatnya bahwa delik penistaan agama seharusnya diganti menjadi delik biasa, delik umum. Sehingga dengan berharap ketika ada perilaku penyimpangan terhadap agama, negara masuk tanpa menunggu proses pengaduan. Saya sepakat dalam soal ini. Artinya ketika ada orang yang melanggar aturan tentang perilaku-perilaku menyimpang dalam kasus penistaan agama, maka harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu menunggu pengaduan. Saya sepakat di soal ini. Lalu kemudian seharusnya juga tidak kemudian membuat sebuah ruang di mana pengadu dapat melakukan proses pencabutan perkara. Perkaranya tidak ditindaklanjuti karena dilakukan proses pencabutan. Tidak ada lagi ruang seperti itu, karena pola berpikir saya adalah orang beragama itu hak konstitusional, hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, aturan yang paling tertinggi di negara ini. Jadi ketika ada orang yang melakukan penistaan agama, ada orang yang melakukan perilaku-perilaku penyimpangan dan menempatkan agama lain tidak sejajar, itu berarti dia telah melanggar konstitusi. Harusnya dimintai pertanggungjawaban tanpa lagi memberikan ruang yang cukup sehingga nanti orang perkara itu tidak ditindaklanjuti atau perkara itu selesai karena orang tersebut telah meminta maaf di media. Bayangkan, tadi dalam perilaku penyimpangan agama, dalam perilaku penistaan agama, dia menjadi macan. Tetapi pada saat dimintai pertanggungjawaban, dia menjadi kucing. Bisa dibayangkan seperti itu. Kalau kita warga negara yang baik, tampil paling depan. Saya sudah bertutur kata yang tidak tepat, saya meminta maaf dan kemudian
saya siap dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lalu catatan lain adalah kita warga negara, setiap orang adalah warga negara. Kalau kita memahami itu, kita berarti juga memahami bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi saya memiliki hak dan kewajiban, itu berarti saya juga harus mengakui orang lain memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan saya. Saya menempatkan itu sejajar dengan saya dalam berbagai perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Jadi seharusnya perbedaan agama, perbedaan apapun yang ada di wilayah yang kita cintai Indonesia ini menyatukan. Seharusnya perbedaan yang menyatukan kita. Lalu, agama itu sendiri secara etimologi terdiri dari dua kata, a dan gama, atau tidak kacau. Yang pada akhirnya ketika orang beragama, ada pada titik keteraturan, ketentraman. Seharusnya seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau kemudian orang-orang menyebut beragama tetapi menciptakan kegaduhan, menciptakan ketidakteraturan, melanggar norma-norma hukum yang ada. Bisa dibayangkan kalau kemudian orang-orang tersebut, orang-orang yang beragama ada dalam posisi dimintai pertanggungjawaban karena ketidakpatuhan terhadap hukum. Lalu di manakah esensi agama itu sendiri? Lalu catatan yang paling terakhir yang bisa saya bagikan adalah pencapaian dari channel ini adalah memberikan edukasi di bidang hukum. Di tengah-tengah pengalaman saya yang cukup, saya juga memiliki keterbatasan yang cukup, sehingga di tengah-tengah kekurangan itu saya mencari narasumber yang mahir di bidangnya. Ada beberapa video yang telah saya sertakan dalam channel ini yang menghadirkan beberapa orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Dari sisi keilmuan, dari sisi ilmu hukum, ketika perkara-perkara itu akan diproses tidaknya perkara-perkara itu digantungkan pada jenis delik, jenis tindak pidananya. Dalam ilmu hukum pidana, jenis delik dibagi atas dua. Delik itu dibagi atas dua. Ada delik aduan, ada delik biasa, delik umum. Nah, terhadap kasus penistaan agama masuk dalam pengelompokan delik aduan. Delik aduan itu nanti ada pengadu, baru perkara itu dapat ditindaklanjuti. Jadi walaupun ada perilaku menyimpang, ada orang yang melakukan penistaan agama, tetapi ketika orang yang merasa dirugikan tidak melakukan proses pengaduan, kepolisian tidak dapat masuk dalam perkara itu. Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti perkara itu dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya. Tidak. Tetapi terhadap delik umum, delik biasa, kepolisian tidak perlu menunggu. Ada laporan, ada pengaduan. Polisi bisa saja kapanpun ketika ada perilaku menyimpang, ada perilaku-perilaku yang melanggar, dapat kemudian dilakukan proses penyidikan, dapat kemudian diproses lebih lanjut. Maksud saya adalah ketika kita melihat mengamati orang-orang di sekitar yang kemudian melakukan perilaku-perilaku penyimpangan, teristimewa penistaan terhadap agama, kalau kita mau perkara-perkara itu dimintai pertanggungjawaban karena merugikan kita sendiri, seharusnya kita membuat laporan, kita membuat pengaduan. Pengaduan itu penting agar perkara itu ditindaklanjuti. Sepanjang kemudian kita tidak melakukan proses pengaduan, kita tidak melakukan proses pelaporan, perkara itu tidak akan pernah ditindaklanjuti. Kalau perkara itu tidak akan pernah ditindaklanjuti, jangan kemudian kita membuat statement yang menyimpang lagi, bahwa kenapa sudah ada penyimpangan lalu kemudian tidak diproses. Seharusnya kemudian kita menempatkan perilaku tersebut, perilaku penyimpangan, perilaku penistaan agama, karena dia adalah merupakan delik aduan, maka kalau kita mau dimintai pertanggungjawaban, harus kemudian membuat pengaduan, membuat pelaporan, sehingga perkara itu akan ditindaklanjuti. Saya berharap catatan-catatan ini dapat memberikan sedikit kontribusi, sehingga kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat dan patuh terhadap norma-norma hukum, terhadap aturan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini, dalam segala perbedaan apapun, kita seharusnya
ada dalam norma yang tepat. Kita seharusnya berjalan pada norma yang tepat. Jangan kita mau dibuat gaduh oleh orang lain. Kita harus memiliki pemahaman yang tepat. Kalau kita beragama A, kita beragama B, tidak perlu lagi mencampuri urusan agama orang lain. Silahkan itu agama dia punya urusan dengan agama dia, saya punya agama sendiri, dan saya punya urusan dengan agama sendiri. Sehingga kita ada dalam dunia yang benar-benar taat dan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku di negara kesatuan. Semoga memberikan sedikit kontribusi. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait setiap persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Semoga kita tetap utuh dalam keberagaman yang ada. Sekian dari saya, salam hormat.